percobaan pertama kita akan melakukan difusi. Difusi yaitu suatu pertukaran atau pencampuran zat. Di sini kita menggunakan dua wadah, satu pewarna makanan, satu lagi itu garam, dan menggunakan alat pengaduk dan stopwatch. Oke, untuk pertama kita akan melaksanakan itu pencampuran zat pewarna makanan dengan air. Yang kita gunakan adalah pewarna makanan berwarna hijau, yang seharusnya adalah methylene blue. Pertama kita masukkan beberapa tetes methylene blue ke dalam wadah. Waktu yang kita butuhkan adalah 9 detik,67. Ini waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan pewarna makanan di dalam air dengan tanpa diaduk. Selanjutnya kita akan melakukan ke wadah kedua, yaitu dengan pengadukan. Untuk percobaan difusi kedua kita akan melakukan pada garam. Itu akan kita masukkan garam ke dalam wadah yang berisi air. Yang pertama kita akan melakukan percobaan dengan memasukkan garam ke dalam wadah tanpa diaduk. Ini waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan dari proses difusi garam dimasukkan ke dalam wadah tanpa diaduk. Selanjutnya kita akan melakukan ke garam yang diaduk. Kita ambil garam, kita masukkan ke dalam wadah, kita aduk. Ini waktu yang kita butuhkan untuk garam yang diaduk. Untuk percobaan selanjutnya kita melakukan percobaan osmosis kepada kentang yang dimasukkan air gula ditambah pewarna makanan. Langkah pertama yaitu kita sediakan dulu wadah berisi. Yang perlu kita sediakan yaitu wadah yang berisi air, setengah air. Seterusnya itu larutan gula. Ini sudah terisi larutan gula ya.
yang ditambah dengan sedikit pewarna makanan. Yang selanjutnya kentangnya kita potong bagian atas dan bagian bawahnya. Setelah dipotong, kita pakai tusuk gigi. Setelah kita potong bagian atas dan bagian bawahnya, kita bolongin kentang tersebut dengan menggunakan tusuk gigi. Setelah dilubangi sedalam 1 cm, terus kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air tersebut, dan kita tambahkan larutan warna dan air gula tersebut ke dalam kentang. Kita tunggu 5 menit menggunakan stopwatch. Sebelum pas mengukur tersebut sampai 5 menit, kita ukur setiap 5 menit dalam 4 kali percobaan. Pas sampai di waktu 5 menit, kita ukur dengan lidi. Dan kita lakukan, kita ukur menggunakan lidi tusuk lidi. Itu tusuk gigi yang baru. Yaitu kita ukur panjang dari kedalaman panjang 1 cm. Dan itu kita lakukan sebanyak 4 kali percobaan dalam waktu yang sama. Setelah mencapai waktu 10 menit, itu kita lakukan lagi seperti percobaan pertama, yaitu mengukur dengan tusuk gigi. Yang kita dapatkan adalah 0,7 cm. Percobaan seperti itu kita lakukan kembali lagi sebanyak 2 kali percobaan lagi dengan waktu yang sama. Oke, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan percobaan plasmolisis pada bawang. Itu untuk mengamati dampak osmosis. Yang pertama kita potong bawang. Ambil beberapa lapisan. Setelah mendapatkan 3 potong bawang merah dengan ukuran yang sama, kita masukkan ke dalam larutan garam yang telah disediakan dengan garam 1 sendok makan dan air 2 sendok makan. Kita tunggu sampai 3 jam. Setelah nunggu selama 3 jam, untuk proses plasmolisis sudah selesai. Kita keluarkan dari larutan tersebut.
kita ukur kembali menggunakan rod. Kita ukur kembali apakah panjang dari bawang tersebut mengecil atau bagaimana. Hasil bawang yang kita dapatkan adalah yang panjang menjadi 0,5. Bawang kedua menjadi 0,6. Bawang ketiga kita dapatkan 0,8. Jadi dapat disimpulkan pada proses plasmolisis ini terjadi pengecilan pada bawang yang telah direndam pada larutan garam tersebut. Setelah kita melakukan plasmolisis, kita lanjut kepada melakukan deplasmolisis, yaitu melakukan percobaan dengan bawang yang sama direndam ke larutan hipotonis atau larutan yang berkonsentrasi rendah, yaitu yang kita siapkan adalah wadah dan air, dan selanjutnya itu bawang yang pada hasil plasmolisis tadi. Kita masukkan bawang tersebut ke dalam air. Setelah dimasukkan, kita tunggu selama 3 jam. Setelah kita selesai menunggu selama 3 jam untuk proses deplasmolisis ini, kita keluarkan bawang tersebut dari wadah yang berisi air tersebut. Setelah kita keluarkan, kita ukur kembali berapa panjang bawang tersebut. Bawang tersebut bertambah menjadi 1,1 cm untuk bawang 1, bawang 2, cm untuk bawang 3, 1 cm. Untuk percobaan selanjutnya yaitu pada proses percobaan pengangkutan air. Ada bahan yang kita butuhkan. Yang pertama itu ini pucuk batang daun, batang bayam. Terus selanjutnya adalah larutan pewarna makanan yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang pertama kita ambil pucuk batang bayam yang sudah disiapkan, kita rendamkan di dalam larutan. Kita tunggu sampai 30 menit dan didiamkan di bawah sinar matahari. Setelah menunggu selama 30 menit, kita ambil pucuk batang bayam yang telah direndam tadi. Kita potong menjadi 2 bagian. Kita lihat sampai mana perubahan penyerapan warna pada batang bayam tersebut. Lalu kita ukur menggunakan roll. Nah, itu penyerapannya itu sepanjang 2 cm dari ujung batang bayam tersebut. Percobaan selanjutnya itu transformasi pada tumbuhan. Kita menyiapkan bahan-bahan daun alang-alang dan wadah yang berisi air. Dan kali-kali kita masukkan alang-alang ini ke dalam botol.
kita tunggu sampai beberapa menit.